ujung prefektur Nagano ada desa kecil bernama Tsukihama yang terkenal dengan mochi lembut dan manis. Mochi itu bukan sekadar makanan. Konon resepnya adalah warisan turun-temurun dari zaman Edo, disimpan rapat oleh keluarga pembuat mochi tertua di desa. Seorang gadis remaja bernama Aiko, cucu dari pembuat mochi terkenal, sering membantu neneknya di dapur. Neneknya Oba-chan Kyo selalu mengatakan rahasia mochi bukan hanya pada bahan tapi pada hati yang membuatnya. Suatu pagi musim dingin, Aiko bangun dan mendapati neneknya sakit. Oba-chan Kyo memanggil Aiko ke kamarnya dan memberinya sebuah gulungan kain tua. "Aiko, ini adalah resep mochi keluarga kita. Aku ingin kau menjaganya," kata sang nenek dengan suara lemah. Aiko terkejut. "Kenapa sekarang, Oba-chan?" Nenek tersenyum tipis. "Waktuku mungkin tak lama lagi, dan aku ingin kau yang meneruskan tradisi ini." Aiko berjanji akan menjaga resep itu. Tapi ia tak tahu ada orang lain yang juga mengincar warisan tersebut. Malam itu ketika Aiko sedang memeriksa gulungan kain di dapur, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Pintu geser bergoyang pelan dan ia melihat bayangan seseorang yang berusaha masuk. Aiko segera menyembunyikan gulungan resep di bawah lantai kayu. Saat pintu terbuka, ternyata itu Taro, pedagang dari desa sebelah yang dikenal licik. "Ah, Aiko-chan, aku dengar nenekmu punya resep mochi legendaris. Mungkin kau bisa menunjukkannya padaku?" ucap Taro dengan senyum licin. Aiko menatapnya tajam. "Resep itu hanya untuk keluarga." Keesokan harinya, Aiko memutuskan untuk belajar membuat mochi menggunakan resep rahasia itu. Ia membaca instruksi yang ditulis dengan huruf kanji kuno, menggiling beras ketan hingga halus, menumbuknya dengan irama tertentu, lalu mencampur bahan rahasia yang hanya keluarganya tahu. Saat menumbuk mochi, Aiko merasakan sesuatu. Bukan sekadar membuat makanan, tapi seolah-olah ia menyatukan kenangan, doa, dan kasih sayang keluarganya. Namun di tengah latihan, Aiko mendengar bisikan dari luar jendela. Ia mengintip dan benar saja, Taro mengintai lagi. Hari festival tiba. Aroma manis memenuhi udara, suara tawa dan musik taiko menggema di seluruh desa. Aiko menata mochi buatannya di atas baki kayu dengan taburan bubuk kedelai panggang. Taro datang membawa mochi buatannya sendiri, mencoba menarik perhatian juri. Tapi para tetua desa mengenali rasa mochi Aiko. Lembut, kenyal, dan manis seperti buatan neneknya. Semua mata tertuju pada Aiko saat juri mulai memberikan penilaian. Setelah beberapa saat, juri mengumumkan pemenang festival mochi musim dingin. Setelah festival, para tetua desa memuji Aiko. Oba-chan Kyo menatap cucunya dengan bangga. "Ingat, Aiko, resep ini hanya akan hidup jika kau membuatnya dengan hati. Itulah rahasia yang sebenarnya." Taro yang kalah hanya bisa menunduk malu, menyadari bahwa warisan sejati bukanlah selembar kertas resep, melainkan cinta dan ketulusan dalam membuatnya. Sejak hari itu, Aiko menjadi pembuat mochi termuda di desa, menjaga warisan keluarga sambil memberi senyum pada semua yang memakannya. Keterampilan dan semangat Aiko dalam membuat mochi menginspirasi generasi muda lainnya untuk menghargai tradisi mereka.